Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Gobe, NIM 2111022028, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang filsafat, sains, dan agama. Pertama, filsafat. Filsafat dari kata Yunani filosofia, arti harfiahnya cinta akan hikmat, adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras 570 sampai 495 sebelum Masehi. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Secara tradisional, istilah filsafat mengacu pada badan atau ibu dari segala pengetahuan. Dalam pengertian ini, filsafat sangat erat kaitannya dengan agama, matematika, ilmu alam, pendidikan, dan politik. Prinsip matematika filosofi alam karya Newton pada tahun 1987 diklasifikasikan pada tahun 2000-an sebagai buku fisika. Ia menggunakan istilah filsafat alam karena istilah itu digunakan untuk mencakup disiplin ilmu yang kemudian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, dan fisika. Pada zaman klasik, filsafat secara tradisional dibagi menjadi 3 cabang utama, yakni filsafat alam, yaitu fisika, adalah studi tentang dunia fisik atau physis, makna harfiah alam. Kedua, filsafat moral atau etika adalah studi tentang kebaikan, benar dan salah, keindahan, keadilan dan kebajikan, atau ethos, makna harfiah, kebiasaan. Ketiga, filsafat metaliska atau logika adalah studi tentang eksistensi, sebab akibat Tuhan, logika, bentuk dan objek abstrak lainnya, atau metafisika, makna harfiah, apa yang terjadi setelah fisika. Selanjutnya, penjelasan tentang sains. Definisi sains secara umum, pengertian sains menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan pada umumnya, pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan, alam pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian sains secara umum adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. Tujuan sains, beberapa fungsi dan tujuan sains sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui. Kedua, sebagai alat bagi manusia untuk bisa bertahan hidup. Ketiga, untuk mengembangkan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, untuk memudahkan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dalam melakukan penelitian, maka metode penyelidikan ilmiah yang harus ditempuh antara lain adalah melakukan observasi, merumuskan hipotesis, membuat prediksi, melaksanakan penelitian, dan menarik kesimpulan. Hakikat sains adalah bersifat universal, artinya dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, serta kapan saja. Pada dasarnya akan mendapatkan hasil yang sama. Sains juga harus bersifat logis dan sistematis, serta penelitiannya dilakukan secara objektif dan empiris. Dan yang terakhir, penjelasan tentang agama. Beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Fungsi agama secara umum sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok, sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia,
sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Hubungan filsafat, sains, dan agama. Seperti filsafat berusaha untuk mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, logika, ilmu pengetahuan, berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian-penelitian. Sementara itu, agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Terima kasih, itulah pemaparan materi saya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.